Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitria Silvi dengan NIM I0002101008 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tutorial cara menggunakan aplikasi ataupun dalam Word. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi Zotero. Aplikasi Zotero ini digunakan untuk kalian mempermudah melakukan sitasi dalam sebuah jurnal, artikel, maupun makalah. Sebelumnya, jika kalian belum mempunyai aplikasi Zotero ini, kalian dapat mencarinya di Chrome. Klik saja Zotero, lalu download Zotero. Nah, karena kita menggunakan Windows, maka kita mengeklik download ini. Setelah selesai, kita melakukan instalasi. Jika sudah, maka tampilan Zotero akan seperti ini. Agar Zotero dapat terhubung dengan Microsoft Word, kita dapat melakukannya dengan cara edit, lalu klik preference, lalu sheet, lalu klik word processor. Klik reinstall Microsoft Word ADD in, maka nanti otomatis Word kita akan terdapat Zotero. Langkah-langkah cara menggunakan Zotero adalah kita terlebih dahulu memasukkan jurnal mana yang kita jadikan referensi dalam pembuatan makalah. Caranya yaitu klik plus, lalu store copy of file, lalu kita mencari jurnal mana yang kita sudah cari tadi. Semisal saya memilih ini. Maka jurnal yang kita jadikan referensi akan tampil di Zotero. Langkah dalam melakukan sitasi dengan melalui aplikasi Zotero adalah kita klik Zotero, lalu klik bagian mana kalimat yang sudah kita parafrase dari jurnal yang sebelumnya, dan kita akan melakukan sitasi, yaitu caranya klik add or edit citation. Nah, maka otomatis sitasi akan otomatis tampil di sini. Zotero ini mempermudah kalian dalam melakukan sitasi pada bagian makalah yang kita cari melalui referensi jurnal ataupun artikel, sehingga kita tidak menulis secara manual dan dapat secara cepat menggunakan aplikasi Zotero ini untuk melakukan sitasi. Kedua, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara membuat daftar pustaka secara otomatis. Di sini saya juga akan menggunakan Zotero sebagai aplikasinya. Karena tadi saya sudah melakukan beberapa sitasi. Kita dapat membuat daftar pustaka secara otomatis dengan cara, karena kita tadi sudah melakukan sitasi banyak dalam jurnal kita di atas tadi, maka kita dapat melakukan daftar pustaka secara otomatis dengan cara mengeklik
Zotero, lalu klik add or edit bibliography. Nah, nanti otomatis daftar pustaka kita akan tampil di sini. Kita tidak usah capek-capek untuk menulis satu-satu referensi mana yang kita gunakan untuk membuat artikel jurnal. Daftar pustaka otomatis ini berguna untuk kalian yang menggunakan jurnal referensi yang banyak dari jurnal, artikel maupun makalah, dan kalian harus menulisnya sehingga kita dapat melakukan daftar pustaka secara otomatis agar kalian tidak capek. Ketiga, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara membuat daftar isi secara otomatis. Di sini saya sudah mempunyai artikel yang saya buat kemarin. Langkah yang digunakan untuk membuat daftar isi secara otomatis yaitu kita harus membuat heading terlebih dahulu, yaitu yang pertama kita mencari subbab bab mana yang akan dijadikan heading. Semisal ini termasuk bab. Kita klik ini lalu klik create a style. Semisal saya menulis heading 1. Kita dapat memodif terlebih dahulu. Nah, otomatis akan tampil seperti ini. Ini sudah termasuk dalam heading. Misal ini juga termasuk dalam bab. Kita tinggal mengeklik ini. Nanti otomatis akan tampil seperti ini. Ini merupakan subbab. Ketika kita melakukan heading pada subbab, kita harus membuat yang baru dengan cara create a style. Lalu kita masukkan semisal ini heading 2. Lalu kita melakukan modify. Ini masuk dalam heading 2. Nah, otomatis ini sudah melakukan heading. Ketika kita sudah selesai, kita dapat melihatnya dalam view, lalu navigation pane. Nah, otomatis ini sudah dalam masuk bab. Kita dapat mengekliknya juga, ini subbab. Nah, langkah untuk membuat daftar isi secara otomatis kita dapat melakukannya dengan cara mengklik pada bagian reference, lalu klik table of contents. Nah, di sini kita dapat memilih tipe mana yang kita gunakan. Semisal saya memilih ini. Nah, otomatis daftar isi dapat terbuat. Jika di sini halaman yang kita gunakan belum sesuai, maka kita dapat mengeditnya dengan melalui klik ini lalu update tabel. Ya, kita hanya mengedit halamannya, kita dapat klik update page number only. Nah, nanti otomatis halamannya akan sesuai dengan word yang kita tampilkan. Langkah keempat yaitu saya akan menjelaskan tentang cara tutorial menggunakan Quran in MS Word. Quran in MS Word ini berguna untuk kalian yang sedang menulis ayat Al-Quran atau mengetik ayat Al-Quran dalam sebuah Word dengan cara untuk mempermudahnya, yaitu dengan di sini saya akan ada tampilan Quran in MS Word ini. Jika kalian belum mempunyai Quran in MS Word ini, kalian dapat mencari di Chrome lalu klik
ketik Quran NMS Word, tergantung kalian menggunakan 32 bit atau 64 bit. Karena saya menggunakan 64 bit, maka klik ini, nanti lalu download dan melakukan instalasi. Setelah Quran NMS Word dapat terhubung dengan Word kita dapat melakukannya dengan cara browser Quran. Lalu kita mencari ayat mana yang akan kita tulis. Misal saya akan menulis surat Al-Baqarah ayat 5-10. Lalu kita write to document. Ternyata arti dalam ini masih dalam bahasa Inggris. Jika kita akan menggunakan terjemahan bahasa Indonesia, kita dapat melakukannya dengan cara ubah di translation style, lalu klik Tafsir Indonesia, Tafsir Jalalain. Kita juga dapat mengatur font kita. Lalu kita cari surat apa, ayat berapa, lalu write to document. Nah, di sini artinya sudah bahasa Indonesia. Quran NMS Word ini mempermudah kalian jika kalian sedang mengetik surat Al-Quran banyak dalam Word, maka ini dapat memudahkan kalian dengan cara yang sangat mudah. Sekian tutorial dari saya. Jika ada salah kata dan kata-kata yang tidak baik yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.